Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk mata kuliah Sistem Informasi Geografis pertemuan 4. Di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang proyeksi peta. Sebuah peta pada dasarnya adalah penggambaran muka bumi pada sebuah bidang datar. Sementara itu, muka bumi sebenarnya tidak selalu datar, dan dalam ukuran yang luas, permukaan bumi itu sendiri adalah melengkung. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara yang tepat untuk mentransformasikan objek-objek di muka bumi ke dalam bidang datar tersebut. Proses ini disebut dengan proses proyeksi peta. Proyeksi peta itu sendiri didefinisikan sebagai serangkaian cara untuk mentransformasikan berbagai objek dari bentuk 3 dimensi ke dalam tampilan 2 dimensi. Secara khusus, pengertian dari proyeksi peta adalah cara memindahkan sistem paralel yang biasa disebut garis lintang dan meridian atau garis bujur berbentuk globe dalam bidang datar yang berbentuk peta. Sistem koordinat peta. Sistem koordinat peta berfungsi agar setiap titik lokasi pada peta dapat diketahui dan dapat dijelaskan secara universal. Di Indonesia terdapat 2 sistem koordinat peta yang banyak digunakan, yaitu sistem koordinat geografis dan Universal Transverse Mercator atau biasa disebut UTM. Yang pertama adalah sistem koordinat geografis. Sistem koordinat geografis adalah sistem koordinat yang menggunakan satuan derajat, menit, detik. Sistem koordinat ini terdiri dari garis lintang atau latitude dan juga garis bujur atau longitude. Garis lintang terbagi menjadi 0 sampai 90 derajat pada bagian utara dan selatan Khatulistiwa. Sementara itu, garis bujur terbagi menjadi 0 sampai 180 derajat pada bagian timur dan barat belahan bumi. 0 derajat garis lintang terletak di ekuator dan 90 derajatnya terletak di kutub utara dan selatan. 0 derajat pada garis bujur adalah garis yang melintasi The Royal Observatory di kota Greenwich. Dalam sistem transformasinya pada peta digital, lintang bagian selatan diberi simbol negatif dan bagian utara diberi simbol positif. Sedangkan bujur pada bagian barat diberi simbol negatif dan bagian timur diberi simbol positif. Pada setiap 1 derajat lintang memiliki jarak yang selalu sama di semua tempat. Sementara itu, 1 derajat bujur memiliki jarak tidak sama yang tergantung pada posisi lintangnya. Setiap koordinat geografis ini sesuai digunakan untuk wilayah di sekitar Khatulistiwa seperti Indonesia, karena jarak pada setiap 1 derajat lintang dan bujur hampir sama. Yang kedua adalah sistem koordinat UTM. Sistem koordinat UTM atau Universal Transverse Mercator adalah salah satu sistem koordinat dalam sistem proyeksi silinder atau cylindrical projection. Sistem ini memiliki nilai kebenaran jarak lapangan terutama pada daerah pemetaan di sekitar garis ekuator. Sistem koordinat UTM menggunakan satuan meter untuk menunjukkan jarak sebenarnya di lapangan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mengunjungi website ini.
Nah, di sini lebih jelas. Seluruh wilayah permukaan bumi dibagi menjadi 60 zona bujur pada sistem koordinat ini. 60 itu 1 sampai ini ya 60. Masing-masing zona bujur memiliki lebar 6 derajat atau sekitar 667 km. Jadi jarak antar zona ini adalah 6 derajat. Kemudian zona 1 dimulai pada pertemuan antara garis 180 derajat bujur barat dan 180 derajat bujur timur. Selanjutnya, zona 2 dimulai dari bujur 174 hingga 168 bujur barat. Ya. Ini wilayah 1, ini wilayah 2. 174 sampai 168. Jadi bedanya tuh 6 derajat. Pada masing-masing zona bujur terdapat garis meridian pusat yang menjadi titik datum geodetik pada zona tersebut. Sebagai contoh, zona 49. Ini Indonesia, Jawa Tengah ya. Jawa Timur juga. Di sini zona 49 terbentang dari bujur 108 bujur timur hingga 114 bujur timur. 108 sampai 114. Berarti pada zona tersebut, datum geodetiknya terletak pada 111 bujur timur. Oke, ini adalah posisi bujur dan masing-masing zona bujur UTM. Jadi ada mulai dari zona 1 sampai zona ke-60, di mana jarak antar zona itu adalah 6 derajat. Jadi ya 180 sampai 174 itu berarti zona 1. 174 sampai 168 zona 2, begitu seterusnya. Kemudian di zona ke-30 itu 6 sampai 0. Zona 31 0 sampai 6. Begitu seterusnya sampai zona ke-60 itu 174 sampai 180. Sini ya. Ini 0 di sini, kemudian di sini mulai dari 0, 6, gitu seterusnya sampai ke 180. Di sini 180, 174, begitu seterusnya sampai di tengah ini 0. Kemudian posisi lintang dan masing-masing zona lintang pada UTM. Itu zona lintangnya mulai dari C, D, E sampai X. Ya. C, D, E sampai X. Zona lintang dimulai dari 80 derajat lintang selatan hingga 80 derajat lintang utara. Garis lintang dibagi menjadi 20 zona dengan panjang tiap zonanya adalah 8 derajat atau 890 km. Untuk koordinat lintang selatan dimulai dari lintang 80 derajat. Ini. Sementara untuk lintang utara dimulai dari garis ekuator. Mulai dari garis ekuator. Secara berurutan, nama zona lintang dari 80 derajat lintang selatan hingga 80 derajat lintang utara adalah sebagai berikut. Ada C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, H, R, S, T, U, V, W, X. Adapun lokasi dari masing-masing zona lintang tersebut dapat kalian lihat pada PowerPoint ya.
Nih. Jadi perbedaan antar zona itu adalah 8 derajat. Itu tadi sistem koordinat peta yang digunakan di Indonesia, ada UTM dan juga sistem koordinat geografis. Ini adalah peta pembagian zona UTM wilayah Indonesia, itu mulai dari 46 sampai ke 54. Kalau di Jawa Timur sendiri itu termasuknya 49 ya. Sekarang konversi koordinat. Tadi untuk materi kaitannya tentang sistem koordinat tadi ada istilah derajat menit detik ya. Nah, kita lihat di sini konversi koordinat. Jadi di jenis koordinat ada derajat desimal, derajat menit detik, dan juga konversi dari desimal ke menit detik atau dari menit detik ke desimal. Kita lihat di sini contoh derajat desimal. Misalkan seperti ini, 110,1234556 derajat bujur timur atau S ya. Kemudian 7,339736 derajat lintang selatan atau south gitu kita nyebutnya. Misalkan di peta ada seperti itu. Ini dibilangnya adalah derajat desimal. Kemudian ini adalah contoh derajat menit detik. Jadi untuk penulisannya seperti ini, ada derajat, ada aksen di sini. Ini ada untuk hitungan menit, kemudian double aksen di sini adalah untuk detik. Nah, kemudian untuk perhitungannya ini 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Nih ya, 1 derajat nulisnya seperti ini. Ini dibacanya adalah 1 derajat sama dengan 60 menit. Kemudian ini 1 menit berarti kan 60 detik atau 60 second ya di sini. Nah, untuk 1 derajat berarti sama dengan 3600 detik. Nah, sekarang konversi desimal ke menit detik atau sebaliknya. Misalkan ada soal konversikan 110,123456 derajat dalam derajat menit detik. Jadi kita suruh konversi ke derajat menit detik. Caranya pertama adalah hitung derajat terlebih dahulu. Nah, rumusnya derajat itu sama dengan koordinat desimalnya. Kita tulis di sini derajat sama dengan koordinat desimal nih. Di sini ini kan tadi desimal kan. Contohnya ada koma, kemudian di sini ada derajat. Nih, derajat desimal kan seperti ini penulisannya. Jadi kita tulis saja padanya di sini. Nah, kemudian derajatnya saja itu berarti yang 110. Atau angka di belakang koma itu nggak usah kita sertakan. Berarti untuk mencari derajat, ya kita tulis angka di depan koma. Seperti itu. Kemudian untuk menghitung menit. Caranya adalah menit desimal sama dengan koordinat desimal dikurangi derajat dikalikan 60. Nah, dari soal ini, koordinat desimalnya kan ini. Koordinat desimal kan ini, ditulis lagi di sini. Kemudian derajat sudah diketahui tadi, kurangi 110 dikalikan 60. Berarti kan 110, koma sekian dikurangi 110 kan berarti tinggal komanya ini dikalikan 60. Dapatnya adalah 7,4736 menit. Seperti itu. Kita tulis seperti ini. Nah, kemudian untuk cari menit, itu adalah menit desimal, kita tuliskan. Sehingga menitnya saja, sama kayak tadi desimal ya, desimalnya saja, berarti yang derajatnya saja, berarti angka di depan koma. Terus untuk mencari menitnya saja, berarti ya angka di depannya koma ini. Berarti kan 7. Sekarang, hitung detik. Detik itu rumusnya menit
desimal dikurangi menit dikalikan 60. Menit desimalnya kan ini. Kita tuliskan. Ini dikalikan menitnya saja dikalikan 60. Jadi menit desimalnya kan ini kita tulis dikurangi menitnya saja kan 7 ya. Nah, dikalikan 60. 7 dikurang 7, sekian dikurangi 7 kalikan 60. Dapatnya segini. Sehingga derajat menit detik derajatnya 110, tulis ini derajat jangan lupa. Kemudian menitnya adalah 7. Sini tulis. Kemudian detiknya 24,44 ditulis di sini. Jadilah derajat menit detik yang tadinya derajat desimal. Gitu, itu konversi dari derajat desimal ke derajat menit detik. Nah, sekarang kebalikannya, konversi menit detik ke desimal. Misalkan diketahui di sini 7 derajat 20 menit 23,05 detik. Berapa derajat desimal? Nah, caranya jumlah detik sama dengan menit dikalikan 60 plus detik. Derajatnya berapa sih ini? 7 kan? Tulis. Kemudian jumlah detiknya berarti caranya kan menit dikalikan 60 plus detik. Menitnya kan 20 nih. Tulis di sini, kemudian dikalikan 60 plus di sini detik, tulis di sini. 20 dikalikan 60 1200, kemudian ditambah detiknya. Ini kan udah sama-sama posisinya udah sama-sama detik ya. Berarti sekian. Sehingga derajat desimalnya sama rumusnya adalah derajat ditambah jumlah detik per 3600. Derajatnya tadi kan 7, ditulis di sini. Kemudian jumlah detik, nah semuanya kan udah didetikkan nih. Taruh sini per 3600. Dapatnya sekian. Jadilah 7,339736 derajat. Itu tadi konversi dari menit detik ke desimal. Misalkan di sini ada sebuah peta. Nah, dari peta ini diketahui bahwa ada 100 derajat 23 menit 30 detik S. Dan di sebelah sininya 0 derajat 15 menit 30 detik short. Misalkan kayak gitu. Ini misalkan dikonversikan ke derajat desimal, hasilnya berapa? Coba kalian hitung ya. Nah, itu tadi pembahasan kaitannya tentang proyeksi peta. Nah, sekarang kita coba untuk praktek QGIS. Untuk praktek kali ini kita baru belajar tentang open shapefile, kemudian pengenalan tools, dan mengubah sistem koordinat file SHP. Atau ini ya, shapefile ini. Silahkan dibuka QGIS-nya. Kalau sudah, silahkan klik project template. Atau ini ya, new project. Seperti ini, jadi nanti kita lembar kerjanya ada di sini. Kemudian kalau misalkan tampilan kalian beda di sini, kalian bisa memunculkan toolbar yang ada di sini. Jadi silakan di checklist apa yang kalian butuhkan di sini. Kemudian kalian juga bisa menggesernya, misalkan seperti ini. Saya mau taruh ini di sebelah sini, misalkan seperti itu. Jadi untuk toolsnya itu kalian bisa keluarkan atau aktifkan dengan cara mencentang. Ini klik kanan, kemudian dicentang mana yang ingin ditampilkan, seperti itu. Nah,
Untuk yang pertama tadi adalah membuka shapefile. Jadi kita mau buka peta ya. Kalau misalkan kalian belum punya peta, kalian bisa download petanya terlebih dahulu. Dengan cara ketikkan ini, data.inasef.org. Kalau sudah, pilih yang Training Data Package, kemudian QGIS Disaster Management, pilih yang Sleman. Kalau sudah, silakan hasil downloadannya kalian ekstrak terlebih dahulu ya. Ini saya sudah ekstrak RAR-nya. Kemudian kita kembali ke QGIS dan kita buka. Hasil downloadan tadi. Jadi yang Sleman. Nah, boleh yang Kecamatan Sleman, POI, sama Jalan Sleman. Oke lah, atau sama ini ya. Drag ke layer. Seperti ini. Atau kalau enggak, cara berikutnya adalah kalian buka kemudian di sini kalian cari ada di mana tempatnya, tempat save filenya kalian simpan. Kemudian silakan dipilih mana yang mau ditampilkan. Yang SHP ya. Satu, dua, tiga, empat. Add, kemudian close. Nah, ini. Jadi di sini ketika kita aktifkan, ketika kita nonaktifkan ya berarti nggak kelihatan ya di sini. Ketika kita aktifkan, misalkan saya mau nampilkan yang Kecamatan Sleman, nah sini muncul. Kemudian ini POI Sleman, dia juga muncul. Nah, seperti itu cara membuka save file di QGIS. Selanjutnya saya mau ulas sedikit tentang tools yang ada di QGIS. Jadi di sini ini ada untuk new project. Misalkan kita mau buat project baru, kemudian atau shortcutnya itu adalah CTRL-N seperti itu. Kemudian di sini ada open project di mana misalkan project kita itu disimpan dan mau kita buka. Kemudian di sini ada untuk save project. Di sini ada untuk new print layout. Misalkan kita mau print ya. Kemudian yang sering digunakan itu adalah yang ini, pen map ini.
Jadi kalau kita aktifkan di pen map, kita bisa meletakkan peta ini di mana yang kita mau, seperti itu. Kemudian ada zoom in, kita bisa zoom. Kemudian ini ada zoom out, seperti itu. Saya akan taruh sini. Nah, kemudian di sini ini adalah zoom full, itu untuk menormalkan kembali. Nah, di posisi standarnya gitu. Posisi normalnya tuh di sini. Saya taruh sini ya. Ketika saya klik ini, ya dia akan kembali. Seperti itu. Kemudian yang sering dipakai lagi tuh ini ya, di sini. Misalkan kita mau add vector layer, kemudian di sini raster layer, kayak gitu. Nah, untuk menampilkan ini tadi saya sudah jelaskan ya di awal. Kalian bisa klik kanan, kemudian mencentang toolbar yang ingin kalian tampilkan, seperti itu. Misalkan yang di sini di digitizing toolbar ini saya mau off-kan. Nah, berarti nanti akan ada yang tidak dimunculkan, kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ini bisa digeser-geser juga, kalian mau taruh di mana. Kemudian yang di sini juga kalian juga bisa taruh di sini. Saya di setting, misalkan di setting sesuai dengan kebutuhan kalian seperti apa toolbar yang harus kalian munculkan, misalkan seperti itu, kalian boleh atur sendiri. Nah, berikutnya adalah mengubah sistem koordinat file SHP. Sebelumnya kita mau lihat ini yang bagian kecamatan, ini kita bisa taruh paling atas ya. Ini dengan cara mendrag ke arah bagian atas. Nah, untuk yang kecamatan Sleman ini kita mau cek koordinatnya dengan cara ya, klik kanan properties, kemudian di sini di bagian information silakan dicek CRS-nya. Ternyata dia menggunakan sistem koordinat geografis WGS 84. Nah, kita mau ganti ke UTM. Nah, caranya kita rubah ke UTM tadi, klik vektor, kemudian data management tools, kemudian di sini reproject layer. Kalau sudah, di sini kan kecamatan Sleman ya tadi. Di sini saya mau rubah ke UTM. Kalau belum muncul seperti ini, bisa klik yang ada di sini, kemudian Sleman itu zona keberapa? Dia itu kan zonanya ke 49. Kita lihat dulu. Ini berarti kan 49 ya. UTM 49, kita bisa tulis aja di sini. UTM 49S. Ya. WGS 84, UTM 49. Di sekitar sini. Kalau sudah oke. Kalau sudah, di bagian reproject sini pilih yang di sini nih, save to file, kemudian letakkan di mana kalian mau nyimpan. Misalkan saya mau taruh di sini.
Kecamatan Sleman. Yo, seperti ini ya. .shp, jangan lupa, kemudian klik save. Nah, kalau sudah, klik run. Nah, di sini kalau sudah, kan ada ini, finish, ya. Kemudian klik close. Kalau sudah, koordinat yang barusan kita buat itu akan muncul di sini. Nah, untuk melihat koordinat sistemnya untuk yang baru, berarti kita klik kanan, properties, kemudian bagian informasi, kita lihat CRS-nya. Di sini udah berubah, yang tadinya cuma WGS84, di sini ada UTM zona ke 49S. Seperti itu untuk contoh bagaimana cara mengubah sistem koordinat di file SHP. Nah, silakan dipraktekkan di QGIS-nya masing-masing bagaimana cara merubah koordinat peta di file SHP. Oke, mungkin cukup itu untuk pertemuan hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.